Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan tauhid. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat, azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Bahasan kita masuk pada bab yang kedua, yaitu al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah ta'ala wahidun ahadun fardun samadun lam yattakhidh sahibatan wala walada. Itu keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah esa, tunggal, tempat bersandar segala sesuatu, tidak mengambil pasangan, tidak mengambil istri, dan tidak juga beranak. Dan sifat ini disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa rabbu kullu syai'in. Wa huwa, dia adalah Rabb segala sesuatu. Wa maliku laisa lahu syarikun fil mulk huwal khaliq. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada serikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Dalam kekuasaannya, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq
yang pencipta, Ar-Raziq, pemberi rizki, Al-Mu'ti, Al-Mani', yang memberikan dan yang menahan, yang menghalangi, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mutasarrif fi jami'i syu'unil khalq. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, dan Dia pula yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan hambanya. Nah, semua ini diyakini dengan keyakinan yang kuat. Tidak boleh ada syak, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dan ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang Al-Malik, pemilik segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna siwah bi jami'i anwa'iha minal khudu'i wal khushu'i wal khasyati wal inabati wal qasdi wal talabi wal du'a wal dhabh wal nadhar wa nahwa dhalik. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita yakini dengan keyakinan yang kuat adalah yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak diibadahi. Dan ibadah, seluruh jenis ibadah, seluruh jenis ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari ibadah itu adalah ketundukan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk, al-khasyah, rasa khawatir, rasa takut, dan tempat kita kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat meminta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di antara para salafus saleh dahulu, hatta meminta garam, tidak ada garam di rumahnya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia keluar pergi mencarinya. Nah, segala sesuatu itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin kita sudah tahu bahwa di pasar itu ada garam, ada yang kita butuhkan. Kita sudah tahu di sana ada, tapi belum tentu bisa kita dapatkan. Boleh jadi keluar rumah terjadi sesuatu dengan kita, tidak sampai ke pasar. Ya. Boleh jadi kita ke pasar, keliling-keliling, ternyata semua yang kita butuhkan sudah diborong. Maka sebelum kita keluar dari rumah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga dari kalangan salafus saleh dahulu, ketika sendalnya rusak, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperbaiki. Di sini jangan kita salah memahami, sebagaimana golongan yang sejatinya malas untuk berikhtiar. Mereka katakan apa? Semuanya minta saja kepada Allah, kita tunggu saja. Sebagaimana hujah mereka, alasan mereka, Maryam alaihissalam dia berada di mihrab masjid, Allah kirimkan makanan. Ya sudah, kita beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, nanti Allah kirimkan. Tidak seperti itu. Maryam alaihissalam ini ada kekhususan. Maryam alaihissalam dia ada kekhususan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Adapun kita tidak ada kekhususan itu. Dan sudah pernah kita sampaikan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mendapati ada satu kaum, ada satu kaum yang mereka di masjid
Ngapain di masjid? Beribadah. Tapi menjadi beban bagi orang lain. Ya. Maka dikatakan bahwa beliau radhiyallahu anhu datang kemudian mengusir mereka. Innas samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Ya. Langit itu tidak menurunkan hujan emas. Langit itu tidak menurunkan hujan perak. Insarifu, keluar sana, pergi. Ya, kalau bahasa kita pimancari sana. Ya. Doa ikhtiar. Doa ikhtiar. Ya. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tentang ayat-ayat berkaitan dengan masalah takdir. Ya, semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi menyampaikan tentang masalah ini kepada para sahabatnya. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, sampai kepada seorang, menimpa kepada seorang, itu tidak akan meleset. Ya, yang sudah ditakdirkan tidak akan kena, tidak akan sampai kepada seorang, tidak akan kena. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu, buat apa kita ikhtiar? Kalau semua sudah ditetapkan, untuk apa kita ikhtiar? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, Nabi tetap memerintahkan untuk berbuat, bekerja. Ikhtiar. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Semua nanti akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, baik itu berkaitan dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan ukhrawi, kita mudah untuk melaksanakannya. Itu adalah takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita sudah bahas ya tentang takdir. Ada 4 hal yang harus kita imani dalam masalah takdir. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui masalah takdir itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia mengetahui bahwa itu adalah takdirnya dia, ya, setelah terjadi. Nah. Dan ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka segala bentuk permintaan, segala bentuk hajat kita, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tattakil ala nafsik, dan jangan ya, mengandalkan kemampuan kita semata. Oh, saya bisa, saya punya keahlian di dalam berdagang misalnya. Ya, saya cerdas. Ya. Saya bisa paham ini. Ya, itu berarti yattakilu ala nafsihi. Ya, dia hanya bersandar pada dirinya. Ya. Pada realitanya kita dapati banyak orang-orang yang dalam pandangan manusia mereka punya keahlian, kok dia tidak bisa. Ya. Ada orang-orang yang cerdas, tapi masalah sepele saja dia tidak paham. Ya. Apalagi dalam masalah agama. Dan kita lihat tidak sedikit orang-orang yang punya titel berjejer di depan, titel berjejer di belakang, tapi masalah rukun iman lemah. Padahal secara zat fisik mereka orang-orang yang cerdas. Ya. Hal-hal seperti ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ya. Dan kita sudah sering mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah pengetahuan kita tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan pada dirinya, maka dia akan diberikan apa? Pemahaman. Siapa yang memberikan ini? Yufaqihu fiddin. Ya. Kenapa pakai yufaqihu? Ya, dhamir huwa. Dia. Siapa dia di sini? Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan pemahaman kepada objek ini, kepada kita. Sehingga itu segala sesuatu kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan ikhtiar. Ya. Jadi keliru ketika orang-orang ya memahami bahwa semua sudah ditakdirkan, sudah kita pasrah saja. Nah, tetap ada ikhtiar, kita berusaha. Tapi tidak kemudian juga ya, pokoknya kalau saya sudah begini pasti akan terjadi. Lah, belum tentu. Ikhtiar, mujahadah
dan hasilnya semua kita serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Ya. Ad-du'a, ya, berdoa. Ini doa termasuk ibadah. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Sehingga tidak boleh kita berdoa, ya, baik itu doa ibadatan atau doa masalah. Ya. Tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Jangan, ya, berdoa, jangan meminta, ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu. Kita meminta kepada Allah tapi minta juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Ya, itulah kesyirikan. Sebagaimana kita mendapati di zaman kita sekarang ini. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikun dahulu, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, tapi mereka meminta kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Dan di zaman kita sekarang juga demikian, ada begitu. Mereka meminta kepada Allah tapi pergi juga ke tempat lain meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Fadu'a'u haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Doa itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini konsekuensi dari ucapan kita di dalam salat. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, dalam ayat ini, ya, pembatasan, ya, tempat kita, siapa yang kita ibadahi, ya, siapa tempat kita meminta. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula kita meminta pertolongan. Wan nadhar wa nahwu dzalik. Ini bagian dari ibadah nazar, ya, bernazar juga bagian dari ibadah. Tidak boleh bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Nah, ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah apa? Uluhiyah, istihqaq al-ibadah. Kita meyakini dengan keyakinan yang pasti, dengan keyakinan yang kuat bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa minal imani billahi al-imanu bima akhbara bihi an nafsihi fi kitabih al-karim. Termasuk dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani apa yang Dia khabarkan tentang dirinya. Ya, mengimani apa yang Dia khabarkan tentang dirinya di dalam kitabnya yang mulia. Au akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikabarkan oleh rasulnya. Ya, mengimani apa yang dikabarkan oleh rasulnya tentang Allah Subhanahu wa taala minal asma was sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu mutafarridun bihadza an jami'il makhluqat. Ya, dan hal yang berkaitan dengan nama dan sifat ini, ya, berbeda, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Ya. Wa anna lahul kamal al-mutlaq fi dzalika kullih. Ya, kesempurnaan yang mutlak, ya, pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu mutafarridun bihadza an jami'il makhluqat wa anna lahul kamal al-mutlaq fi dzalika kulli itsbatan bila tamtsil. Kita menetapkan semua yang dikhabarkan oleh Allah, menetapkan semua yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat itu bila tamtsil, tanpa menyerupakan, dengan, ya, sifat-sifat makhluknya. Wa tanzihan bila ta'til, ya. Ya. Dan kita pun, ya, membersihkan dari sifat-sifat kurang, ya, seperti nuas, ya, ngantuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami sifat ngantuk, ya, tanpa kita menolak makna tersebut. Ya. Kama akhbara an nafsihi tabaraka wa taala, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan, ya, hal ini tentang dirinya dalam Al-Qur'an. Ya, badi'us samawati wal ard. Ya, anna yakunu lahu walad wa lam yakul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, dialah Allah pencipta langit dan bumi.
Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kamu, Tuhan kita semua. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi kawan sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang dirinya. Dia yang berhak diibadahi karena Dialah pencipta segala sesuatu. Hadza wal ayatul qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah ad-dalah ala ma'na al-iman wa talabihi yatulu hasruha. Ya. Dan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang ya, makna ini, ya, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali. Ya, tidak bisa kita batasi saking banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Khawas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala demikian juga disebutkan oleh para ulama yang lain. Ya, kalau yang sudah maklum yang kita ketahui ya tiga hal ya, iman pada rububiyah, iman pada uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau sebutkan ada 4. Ya. Yang pertama adalah al-iman biwujudihi, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa 'alal arsy, dia berada di atas arsy. Ya. Kemudian iman kepada rububiyahnya, perbuatan-perbuatan yang khusus baginya. Nah, kemudian iman kepada uluhiyahnya, bahwa Dialah yang berhak diibadahi, selainnya tidak pantas untuk diibadahi. Sehingga siapa yang beribadah kepada selain Allah atau dia beribadah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang lain, dia telah melakukan kesyirikan. Dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan ya, sifat-sifat makhluk. Ya, tidak boleh juga mengingkari ya, sifat-sifat tersebut. Ya, tidak boleh kita memalingkan dari makna asalnya, dan tidak boleh juga memvisualkan ya sifat-sifat tersebut. Ya, mentakyif bagaimana bentuknya. Nah, karena para ya, ulama kaum muslimin ini telah menyebutkan hal itu, para salafus saleh ya, dibiarkan sebagaimana apa adanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat tersebut. Ya, kita berkewajiban untuk mengimaninya. Ya. Kita hanya berkewajiban untuk mengimaninya. Apa yang Allah sebutkan itu sudah seperti itu. Jangan kita bayangkan bagaimana bentuknya ya. Atau kita kejar ya detailnya seperti apa, enggak. Apa yang Allah sudah sebutkan seperti itu. Yang terbesit di dalam benak kita, kata tangan misalnya, terbayang pada kita tangan manusia, lah, bukan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Dia Jalla wa Ala menyebutkan ada fisiknya, ya, maka kita imani seperti itu. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya al-imanu bil malaikah, ya, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, malaikah jam'u malakin. Malaikat itu ya bentuk jamak dari malak. Ya, dan ini sudah jadi bahasa kita. Ya, sehingga itu kalau orang-orang yang tidak suka dengan orang Arab, tidak suka dengan bahasa Arab, ya silakan cari kata selain malaikat.
Apa kira-kira? Dan banyak sekali bahasa kata-kata Indonesia, ya, lafaz-lafaz Indonesia banyak diambil dari bahasa Arab. Ya. Dulu ya ada apa namanya, ijazah ditolak, jangan pakai ijazah, ganti ini ke Arab-Araban gitu. Diganti dengan apa? Surat tanda tamat belajar. Lari dari ijazah masuk pada surat tanda tamat belajar. Keluar dari satu kata jatuh pada dua kata. Dan banyak sekali kalimat-kalimat, ya, kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bahasa terkaya, jutaan katanya. Ya, kata-kata bahasa Arab itu jutaan. Bahkan ada satu, ya, kurma saja. Ya, kurma, kita kenal kurma, itu ada jenis-jenisnya. Ya, ada kurma, ada rutab, ada. Ya, saya tidak hafal semua itu. Sampai yang bagian-bagian di kurma itu, di dalam antum mau buka, dalam ada yang tipis sekali, ada namanya itu. Kalau kita berkaitan dengan ayam misalnya, ayam semuanya ada kata ayam. Ya, mau sebut kepala ayam, bulu ayam, ada bulu semuanya. Dalam bahasa Arab itu ada beda-bedanya. Macan saja itu, yang sejenisnya itu sampai puluhan kata, padahal artinya cuma satu di bahasa Arab. Ya. Ini malaikah jam'u malakin. Ya, malaikat jamak dari malak. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia, malaikat. Qila innahu mushtaqun min al-aluka wa hiya ar-risalah. Ya, dikatakan bahwa malaika itu dia dari kata al-alukah, yang artinya itu adalah risalah. Risalah itu utusan, ya, pembawa, ya, berita. Wa qila min la'aka idza arsala wa qila ghairu dzalik. Ada pendapat-pendapat dari sisi bahasa, ya, pendapat tentang malaikah ini dari sisi bahasa, ya. Dan maknanya ya semuanya mengarah kepada masalah mengantarkan atau menyampaikan, ya, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya, pada para nabi, para rasul. Wasilahan hum naw' min makhluqatillahi azza wa jalla. Ya, secara istilah malaikat ini adalah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, khalaqahum majbulina ala ta'atihi wa ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, ya, itu ya sudah, ya, ditetapkan mereka itu adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, ya. Allah menciptakan mereka memang sudah itu untuk taat kepada Allah, untuk beribadah, ya, tidak ada kemaksiatan yang mereka lakukan. Qaimuna bi wadhaifihim kama bayyana dzalika subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Walahu man fis samawati wal ard, yang Allah katakan tentang mereka, ya, ya, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa man indahu, dan siapa-siapa yang ada di sisinya, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka, para malaikat ini, tidak menyombongkan diri, ya, mereka tidak menyombongkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Siang malam mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mentadabburi, kita merenungi tentang makhluk Allah ini, malaikat ini, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak akan pernah merasa menjadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita banggakan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala masih melakukan maksiat. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ada masa futurnya. Dan Nabi SAW sudah sampaikan kepada kita. Ya, setiap masa itu orang-orang yang dalam melakukan ketaatan itu ada masa-masa futurnya. Beruntung kalau dia dalam keadaan futur tapi masih berada di atas sunnah Nabi SAW. Dan merugi, celaka orang yang ketika dia mengalami kefuturan dia semakin jauh. Ya. Jadi sifat ya, manusia ya futur ya, semua mengalami futur. Ya. Itu manusiawi, itu sudah fitrah. Ya. Tapi ingat, jangan kita biarkan, jangan biarkan ya ketika kita mulai merasa futur, sudah semakin jauh berbahaya. Kalau semakin jauh kita futur, untuk bangkit kembali itu susah sekali. Ya. Saat kita futur, ingat kepada teman-teman kita, ya teman-teman yang soleh, segera kembali. Ya. Dan kita yang melihat, ya mendapati ada di antara teman-teman kita yang futur, ya cari di mana dia. Ya. Jangan kita biarkan. Nanti sudah lama tidak ketemu, pas begitu ketemu kita lihat kemana saja antum ini. Ya. Kita tidak pernah tahu, mungkin dia punya muskilah, punya masalah, tapi kita tidak pernah tanya apa dia punya masalah atau tidak. Dan kebanyakan kita ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapati ada di antara teman kita yang dulu sering duduk di majelis, kemudian dia menghilang, kita tidak cari dia. Kalaupun kita cari cuma tanya, mana sih fulan? Oh ada di sana. Tidak pernah kita mau berusaha untuk menemuinya, mencari tahu kenapa dia seperti itu. Semakin lama dia tidak hadir, akhirnya menjadi pembicaraan kita. Si anu ini begitu. Itu jadi apa? Menggibahinya. Sementara kita tidak tahu bagaimana dia sebenarnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kepada orang-orang ya tertentu yang mereka tidak mau menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka. Ya. Ada orang-orang seperti itu. Dia punya masalah tapi dia diam. Dia diam dari teman-temannya yang soleh, tapi dia pergi mencari tempat yang lain. Ada seperti itu. Ya. Apalagi kalau yang masih istilahnya ya masa-masa transisi. Ya, dia semangat sekali mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ternyata di lingkungannya, berat ternyata ini. Ya. Mungkin dia belum sanggup untuk menghadapi itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, peran ikhwah, ya, peran saudara-saudara itu sangat besar. Ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Saya yakin kita semua pasti di keluarga, di lingkungan kita ada masalah. Atau ada di antara kita yang saya tidak punya masalah. Ya, pasti ada. Itu masalah internal, masalah eksternal, apalagi dengan kondisi saat ini. Ya, mata-mata manusia tertuju kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran, ya, yang mempunyai istilahnya syiar. Ya, kita pelajari Al-Quran, kita pelajari Sunnah Nabi SAW sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh. Mata tertuju semua ke sana. Ya, dengan label-label yang dipasang berbagai macam fitnah-fitnah yang diangkat, yang dilemparkan kepada mereka. Nah, di sini membutuhkan apa? Ya, kebersamaan, ukhuwah itu dikuatkan. Ya. Jangan yang sudah ada lalu kemudian wah ini sudah mulai, wah ini itu melemahkan. Ya. Dan seperti ini ada ikhwah sekalian. Ya. Orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Ya, perselisihan itu sering terjadi. Ya, perselisihan itu sering terjadi karena dua perkara. Ya, kejahilan, ya, karena kejahilan, dan yang kedua apa? Tidak memiliki keikhlasan dalam hati. Ada hasad. Ya, ada hasad di dalam hati. Jahil ini secara umum. Ya, jahil dengan masalah ilmu yang telah dia pelajari, penerapannya seperti apa, dia jahil dengan itu. Jahil dengan kondisi
saudara-saudaranya, apa yang sedang dialami oleh saudaranya. Kedua ada apa? Niat yang tidak ikhlas. Dia belajar ke majelis ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu muncul apa? Hasad. Dan ini menimpa kepada siapa saja, menimpa kepada siapa saja. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita di kalangan manusia mengalami hal seperti ini. Ini tidak dialami, tidak dilakukan oleh para malaikat. Lalu kemudian kita mau banggakan ketaatan kita, kita mau banggakan keimanan kita, sementara ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tadaburi, kita renungi, ya. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikatnya, dan jumlah mereka banyak sekali. Mereka diciptakan untuk beribadah saja. Tidak seperti kita beribadah tapi berbuat maksiat dan sebagainya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu anhum, ya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, tentang para malaikat ini, bal ibadun mukramun. Ya, mereka, ya, para malaikat ini adalah hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, mereka, ya, para malaikat ini, ya, senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan, ya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak pernah membantah. Ya, dengan perkataan, dengan perbuatan tidak pernah mereka membantah Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ya, dengan perkataan tidak membantah, tapi dengan perbuatan membantah. Bagaimana kita membantah Allah Subhanahu wa taala? Dengan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tidak makan riba, kita makan riba. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga amanah, menunaikan amanah, kita khianat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, tapi kita mencari orang-orang yang tidak saleh, tidak jujur. Itu bentuk pembangkangan kita, membantah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak seperti itu. Maka ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil sekali kita, ya, kecil kita, ya, ibadah kita jika dibandingkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, ketika manusia benar-benar dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melampaui para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal disejajarkan dengan para malaikat. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian i'tiqadun nas fihim qabla al-Islam. Berkaitan dengan keyakinan manusia, ya, orang-orang sebelum Islam tentang para malaikat. Lam yakun wujudul malaikati mahallan niza'in bainal qudama'i minan nas, kama lam yu'raf an ahadin min ahli al-jahiliyati inkaruhum ba ikhtilafin fi turuqi itsbatihim wa naw'ihi baina atba'il anbiya'i wa ghairihim. Tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada perselisihan di antara manusia bahwa ada malaikat. Semuanya sepakat, ya, malaikat itu ada. Tidak ada yang mengingkari akan adanya malaikat. Hanya saja, ya, dalam, ya, mereka menetapkan tentang malaikat ini seperti apa, ya, fungsinya para malaikat ini apa, ya. Apakah mereka ini, ya, punya kedudukan, ya, tersendiri, ya, dan sebagainya. Ini manusia itu ada berbeda-beda, ya, pandangan mereka. Ini jahiliyah, ya, sampai ada di antara mereka yang meyakini bahwa malaikat itu adalah apa?
anak perempuannya Allah Jalla wa Ala. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa kana al-musyrikuuna yaz'umuna annahum banatullah tabaraka taqaddas. Orang-orang musyrikun meyakini bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan ini. Waqad raddallahu alaihim hadza wa bayyana 'adama 'ilmihim bidzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah ya keyakinan mereka ini. Keyakinan orang-orang musyrikun ya tentang malaikat-malaikat Allah ini. Mereka adalah anak perempuan Allah. Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang musyrikun menjadikan ya mereka menganggap bahwasanya para malaikat ini yang sejatinya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang musyrikun dikatakan anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Apakah mereka ya menyaksikan ya mereka melihat tentang malaikat-malaikat ini dan mereka nanti akan mempertanggungjawabkan ya mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tuduhan mereka ini. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Ini bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikun yang menuduh bahwasanya para malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka para malaikat ini adalah hamba-hamba yang mulia. Dan apa yang mereka katakan itu adalah tuduhan. Ya, apa yang mereka katakan itu adalah tuduhan. Ya, tuduhan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala katakan lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Bagaimana mau punya anak, tidak punya istri, dan memang tidak layak Allah Subhanahu wa taala memiliki istri. Allahu Ahad, Allah itu maha esa, Allah itu tunggal. Khos kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita tentang malaikat ini adalah ya, mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka tidak bermaksiat. Ya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka. Baik, al-imanu bihim, al-imanu bil malaikah huwa ar-ruknu tsani min arkanil iman. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah rukun yang kedua ya dari rukun iman ya. Sebagaimana di dalam hadis Jibril, antu minabillahi wa malaikatihi ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa makna dzalika at-tasdiq al-jazim bi anna lillahi ta'ala malaikah mawjudina makhluqina min nur la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan makna daripada iman kepada malaikat ini adalah kita membenarkan dengan kuat ya, dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat. Mereka itu ada. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi kita tidak melihat malaikat, tetapi mereka ada. Kenapa kita yakin? Yang mengabarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adillatu wujudi al-iman, wujubil iman bihim. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang wajibnya beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Qaulullah taala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul.
Ya, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasulnya. Faja'ala tabaraka wa ta'ala hadzal iman min aqidatil mu'min. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjadikan iman kepada malaikat itu adalah akidah seorang mukmin. Ya. Itu menjadi akidah seorang mukmin. Nah, konsekuensinya kalau tidak mengimani adanya malaikat, akidahnya bermasalah, tidak benar akidahnya. Atau meyakini bahwasanya malaikat-malaikat ini ya dengan sifat-sifat yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka bermasalah dalam masalah akidahnya ini. Kemudian dalil yang kedua, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah ya kebaikan sekedar engkau mengarahkan wajah-wajah kalian ya ke masyrik ataupun maghrib, timur ataupun barat, tapi kebaikan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, iman kepada malaikat, kepada kitab dan kepada an-nabiyyin. Ini khusus kalian ada tambahan faedah di sini. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan, juga Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan, menyandingkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Apa faedahnya? Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, ya. Apa kira-kira faedahnya? Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ya, konsekuensinya dia melakukan amal soleh, ya. Itu konsekuensinya, ya. Kenapa? Hari akhir itu adalah hari pembalasan. Amalan-amalan kebaikan dibalas dengan kebaikan, yang keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Baik. Wa aujaba subhanahu wa ta'ala al-iman bi hadhihi al-umur wa kaffara man jahidaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ya untuk mengimani perkara ini dan kafir ya bagi orang yang mengingkarinya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitabnya, pada rasulnya dan hari akhir, maka dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian dalil yang ketiga tentang ya wajibnya beriman kepada para malaikat. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam jawaban li Jibril hina mas'alahu 'anil iman. Jadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihissalam ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Faja'ala salawatullahi wa salamuhu alaihi al-iman huwa al-imanu bi jumlatin ma dzukir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang iman, apa itu iman? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya perkara-perkara ini, ya, 6 hal ini. Ya. Nah, ini pokok-pokok daripada keimanan, ya, yang disebut dengan rukun iman. Wal imanu bil malaikati ba'du dzalik. Fa wujuduhum tsabitun bid dalil al qat'i. Adanya para malaikat itu telah ditetapkan di dalam dalil yang jelas, ya, telah ditetapkan dalam dalil yang pasti. Wa inkaruhum kufrun bi ijma'il muslimin. Mengingkari adanya para malaikat ini maka berkonsekuensi apa? Kafir. Ini sudah disepakati oleh seluruh ulama kaum muslimin.
li'anna 'adamal iman bihim mukhalafatun li sarihil Qur'ani was sunnah. Tidak mengimani para malaikat berarti mereka tidak beriman terhadap apa yang telah jelas disebutkan di dalam Al-Quran, atau yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang mereka, tentang para malaikat ini. Baik, akhwat sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah asar ya, adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Akhwat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya anwa'ul malaikah wa a'malihim. Itu macam-macam malaikat dan tugas-tugas mereka. Al-malaikatu ibadun mukramuna wa safaratun mu'tamanun. Para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan mereka adalah pembawa risalah, pembawa pesan kepada para nabi dan rasul, yang amanah, tidak pernah menyimpangkan, melencengkan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul. Maka bentuk kekafiran dari orang-orang Syiah ketika mereka menuduh Jibril alaihissalam mengkhianati
risalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari atau ada dari golongan orang-orang Syiah yang meyakini bahwasanya seharusnya yang menjadi nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad. Ada di antara mereka yang kini demikian. Itu bentuk kekufuran. Karena menuduh Jibril alaihissalam berkhianat atas risalah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya untuk disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqahumullahu ta'ala li'ibadatihi wa laysu banatan lillahi wala auladan wala syuraka'a ma'ahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini bukanlah perempuan, bukanlah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula anak laki-laki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula sebagai serikat-serikat, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dijadikan sebagai disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. La ya'lamu 'adadahum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya para malaikat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yahmiluna risalati rabbihim. Mereka para malaikat ini membawa risalah dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adduna a'malahum fil alam. Mereka menunaikan, melaksanakan tugas-tugas mereka di alam semesta ini. Wa hum anwa'. Mereka para malaikat ini bermacam-macam. Likulli nau'in minhum amal. Setiap malaikat ini punya tugas. Wa minhum, dan diantaranya yang pertama al-muwakkal bil wahyi min Allah taala ila rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Yaitu malaikat yang tugasnya adalah membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa huwa ar-ruh al-amin. Ini nama lain dari Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, nazala bihi ar-ruhul amin. Al-Qur'an itu dibawa oleh Jibril alaihi salam ala qalbika litakuna minal munzirin. Dibawa oleh Jibril alaihissalam, ditempatkan dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada manusia. Wa qad wasafa Allah taala rasulahu Jibril alaihissalam fi ma'ridi tablighihi al-Qur'an bi sifati hiya ghayatun fi ats-tsana'i idh yaqul innahu laqaulu rasulin karim. Ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Jibril alaihissalam dengan sifat yang terbaik, dengan sifat yang baik, karena berkaitan dengan tugasnya yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk membawa Al-Qur'an. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya dia, Al-Qur'an itu adalah ucapan yang disampaikan oleh seorang utusan yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin muta'in thamma amin. Ini punya kekuatan, punya kuasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, punya kedudukan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Jibril alaihissalam senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, terpercaya. Dia amanah, terpercaya. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia. Karena dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kalam yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Yang pertama, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebagian orang yang cari-cari perkara, cari-cari bahan diskusi yang tidak bermanfaat untuk baku-baku bantah. Jibril alaihissalam
ditugaskan oleh Allah untuk membawa wahyu. Nah, berarti Jibril sudah tidak ada tugas sekarang. Apa yang dilakukan? Jadi biasa dijadikan bahan, bukan bahan diskusi, tapi bahan baku bantah. Ya. Dan masing-masing mempertahankan argumen. Siapa yang paling kuat argumennya maka dia menang. Ini biasa terjadi di kampus ini seperti ini. Nah, yang seperti ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tidak ada manfaatnya kita berbantah-bantahan tentang apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Tapi tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihissalam membawa risalah ya kepada para nabi dan rasul. Sekarang para nabi dan rasul sudah tidak ada, maka tugasnya Jibril alaihissalam kembali kepada asalnya. Asalnya para malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, minhum al-muwakkal bil qatri wa tasarifihi ala muradillah ta'ala, yadullu ala hadha ma rawa Muslim fi sahihi bi sanadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin asqi hadiqata fulanin fatanahha dhalika as-sahab فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. وهذا يعني تصريف المطر من قبل الملائكة على مراد الله تعالى. Ada di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa butiran-butiran hujan. Hujan turun begini ada malaikat. Sehingga itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika turun hujan. Ya. Sebagian ulama menyebutkan waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah ketika turun hujan, yaitu kita tertimpa hujan. Ya, saat tertimpa hujan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya adalah membawa butiran-butiran hujan ini, diturunkan di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat membawa butiran-butiran air hujan ini untuk diturunkan di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita lihat saat ini ada orang yang pemegang remote AC. Ya, ada yang mengaku di langit itu ada AC besar sekali. Nah, remote-nya ada sama dia katanya. Iya. Jadi dia mau atur supaya tidak dingin, supaya tidak turun hujan. Apa Allah Subhanahu wa taala hinakan dia dan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu bentuk kesyirikan. Ya. Dia mengatur di mana hujan turun, Allah Subhanahu wa taala yang atur. Ya. Melalui para malaikat-malaikatnya. Ya. Diturunkan di isimu, diturunkan dan subhanallah. Antum pernah dapat tidak ketika dalam perjalanan hujan deras sekali, begitu antum lewat, di sini tidak hujan? Ya, pernah. Subhanallah. Itu terbatasi itu. Deras sekali sebelah, tapi sebelah tidak hujan. Kalau daerahnya miring, ini air mengalir ke bawah. Sementara di situ tidak ada hujan. Siapa yang mengatur ini? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawa butiran-butiran ini? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak akan sanggup untuk berbuat demikian. Akhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentang ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim
ya, bahwa seorang yang berada di tempat yang terbuka, ya, di tempat yang luas, ya, dia mendengarkan apa, ya, suara, ya, suara di langit, ya, yang kita lihat apa, awan yang hitam, ya, yang membawa butiran-butiran itu. Kita dengar ada suara petir, ada suara apa, guntur, ya, kilat, ya. Disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah bentuk tasbihnya as-sama, ya, bentuk tasbihnya langit, ya. Jadi masya Allah, ya, di atas, ya, di ruang terbuka kita lihat ada apa namanya, ada cahaya, ada petir, ya. Bahkan kalau para ilmuwan katakan itu petirnya itu membawa strom yang sangat tinggi, tegangan tinggi. Nah, kita lihat orang yang kena petir, apa yang terjadi sama dia? Hangus, ya. Kalau orang kena strom ya paling terlempar, kalau dia tergantung lama baru dia hangus. Ini kalau kena petir satu kali hangus. Pohon yang kena petir saja itu langsung terbelah. Yang seperti ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mendengar di dalam, ya, di tempat yang terbuka, di langit, ya, di awan, ada seruan asqi hadiqata fulan. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, ya, untuk menurunkan hujan di tempat ini. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat, ya, kita melihat di sini hujan, di sini tidak, itu semua berdasarkan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula oleh para ulama, bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di tempat-tempat tertentu, itu juga ada kaitannya dengan kondisi atau keadaan manusia. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya hewan-hewan melaknat manusia. Hewan-hewan melaknat manusia. Karena apa? Hewan-hewan ini kehausan, tidak turun hujan. Kenapa? Karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada makhluk-makhluknya yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan, ya, di negeri yang dipenuhi oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tertahannya hujan dari satu negeri, yaitu, ya, membuat kita harus melakukan apa? Introspeksi diri. Sehingga itu ada syariat apa? Salat istisqa, ya. Ada syariat salat istisqa, salat minta hujan. Apa yang dilakukan? Memperbanyak istighfar, ya, disuruh beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diturunkan hujan. Tidak ada yang menghalangi butiran-butiran hujan yang jatuh ke bumi kita kecuali perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah. Dan hujan itu menjadi rahmat bagi kita, jemaah sekalian. Hujan menjadi rahmat bagi kita kalau air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu kemudian membawa manfaat bagi kita. Dan itu menjadi azab bagi kita kalau dia, ya, membawa apa? Bencana, musibah, ya. Itu menjadi azab, ya. Dan boleh jadi itu juga adalah merupakan teguran, ya, teguran bagi kita supaya bersih-bersih, sebagaimana air bah yang menimpa kita membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di lingkungan kita, maka demikian pula itu memberikan pelajaran pada kita, bersihkan dosa-dosa kita. Ini banyak sekali pelajaran dari alam yang ada di sekitar kita, ikhwas sekalian.
Ya, bencana yang terjadi kalau kita lihat air ini kan ya, air hujan ketika dia jatuh, masya Allah kita tadahkan wajah kita ke langit kena air hujan, nikmat sekali. Ya. Airnya kita tampung di wadah yang plastik, ya bukan wadah logam, kita tampung banyak bersih langsung diminum, segar sekali. Pernah coba? Ya, segar sekali. Nah di sini bisa ini tempat ini, segar sekali, lembut sekali. Tapi kalau dia banyak, ya, bikin menangis ya. Menangisnya bisa 1 minggu ya. Ini khos kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari lingkungan kita. Nah, ini semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya untuk mengatur ya air hujan ini. Ya, membawa butiran-butiran air ini diturunkan ke atas muka bumi ini. Baik. Kemudian yang ketiga, al-muwakkal bis-sur wa huwa Israfil alaihi salam wa huwa alladhi yanfukhu fihi bi amrillahi ta'ala 3 nafakhat. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya. Meniup sangkakala, meniup trompet. Ya, 3 kali nanti dia akan meniup trompetnya, sangkakalanya. Nafkhatul faza'i wa nafkhatul sa'qi wa nafkhatul ba'thi. Di pertama itu adalah tiupan yang mengguncang seluruhnya, ya, membuat kaget seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Yang kedua, tiupan yang membuat seluruhnya tumbang, seluruhnya mati. Dan yang ketiga adalah tiupan yang membangkitkan seluruh yang ada di dalam perut bumi. Dzakara hadza Ibnu Jarir wa ghairuhu min al-mufassirin 'inda tafsir qouli ta'ala yauma yunfakhu fis-sur 'alimul ghaibi wasy-syahada wa huwal hakimul khabir. Ya, ini disebutkan di dalam tafsir sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dan para mufassir yang lainnya, ya, terkait ayat ya surah Al-An'am ayat 73. Pada hari ketika ditiup ya sangkakala ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Ya. Yauma yunfakhu fis-sur, ya, ditiup sangkakala maka semuanya ya tersingkap. Ya. Nah, para ulama menyebutkan yaitu ada tiga kali ya ditiupkan sangkakala itu atau trompet itu. Baik. Wa inda qawlihi, juga tafsir dalam surah Al-Kahfi ayat 99, wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Dan ketika ditiup sangkakala itu, ditiup trompet itu, maka kami kumpulkan ya mereka semuanya. Nah, ini pada tiupan yang ketiga, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairihi mimma warada fihi dzikrun nafkhi fis-sur. Jadi malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk meniup trompet ini adalah Israfil. Ya, malaikat Israfil. Wa minhum al-muwakkal biqabdil arwah. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Wa huwa malakul maut wa a'wanuhu. Dia adalah malaikat maut dan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyertainya. Qala ta'ala an tawalli al malaika dzalikal amr qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kalian ya dengan diutusnya malaikat maut kepada kalian. Ya.
Lalu kemudian dengan ruh ya yang dicabut oleh malaikat ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ya. Juga menyebutkan tentang ya tugas daripada malaikat yang mencabut nyawa. Malaikat mencabut nyawa ini siapa? Malakul maut. Kalau yang biasa disebut apa? Israel. Ya. Israel itu disebutkan oleh para ulama itu adalah nama yang masyhur di kalangan Bani Israel. Ya, nama malaikat pencabut nyawa yang masyhur di kalangan Bani Israel. Ya, sehingga itu dia dikatakan Israiliyat, minal Israiliyat. Ya. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya malaikat pencabut nyawa itu namanya adalah Israel. Ya. Dalil yang ada menyebutkan malaikat pencabut nyawa itu namanya adalah malakul maut. Nah. Kemudian yang kelima, khazanatul jannah. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga surga. Akhbara ta'ala anhum fi dzikri halil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang mereka, ya tentang malaikat ya penjaga surga ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Saat mereka datang menuju ke surga, ada malaikat yang menyambut mereka. Ada malaikat yang menyambut mereka dan mempersilahkan ya, mereka masuk, dibukakan pintu surganya ya, dipersilahkan ya, masuklah dengan damai, masuklah dengan tenang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya, kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, khazanatu jahannam. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga jahannam, neraka jahannam. Wahum az-zabaniyah. Ya, disebut dengan az-zabaniyah. Wa ru'asa'uhum 19. Ya, ru'asa'uhum 19. Ya, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga neraka ini ya, ada 19 malaikat yang menjadi pemimpinnya. Wa muqaddimahum Malik alaihissalam. Dari 19 itu malaikat Malik. Ya, kalau dalam bahasa kita ya ketuanya. Ya. Amir. Ya. Ya, Malik alaihissalam. Yadullu ala dzalika qaulullah ta'ala fi wasfi saqar. Yang menunjukkan tentang ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang neraka saqar. Dalamnya ada api yang menyala-nyala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahan bakar daripada api neraka itu adalah manusia, batu dan manusia. Nah, Allah sebutkan dalam ayat ini 'alaiha 19. Nah, ada 19 ya, ada 19 ya malaikat yang ya, menjaganya ya. Nah. Wa qala ta'ala fi hikayatin an ahli nar, juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya tentang ahlun nar, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun.
para penghuni neraka, mereka menyeru kepada malaikat penjaga neraka, pada Malik alaihi salam, ya, mintakan kepada Tuhan, ya, kepada Tuhanmu, cepat-cepat saja diurus persoalan kita ini, ya, diadili gitu. Tapi jawabannya apa? Kalian kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan dalam ayat yang lain, alaiha malaikatun ghiladzun syidad. Malaikat-malaikat yang keras, yang bengis, ya. Yang memperlakukan penghuni neraka. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, al-muwakkaluna bihifdzil 'abdi fi jami'i ahwalihi. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hamba-hambanya, ya, menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut dengan al-mu'aqqibat. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi jamaah sekalian, ya, kalau kita tadabburi ayat ini, kita malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita berbuat maksiat kepada Allah. Karena ada makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah yang memperhatikan kita. Ucapan-ucapan yang kita ucapkan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, siang dan malam diperhatikan oleh malaikat-malaikat ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat ini untuk menjaga kita. Tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat yang mulia ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah sebutkan, ya, bahwa pada setiap orang itu ada malaikat yang menjaganya. Dan dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Dari depan dan dari belakang ada malaikat yang menjaga hamba-hambanya, yang menjaga manusia berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang jemaah sekalian kita mendapati ada kejadian-kejadian, ya, semacam kecelakaan besar. Setelah terjadi kecelakaan itu ada orang yang selamat, tidak terjadi apa-apa sama dia, luka pun tidak, lecet pun tidak. Pernah kita dapat seperti itu? Kok bisa? Artinya dalam nalar kita manusia tidak mungkin ini selamat, tapi nyatanya dia selamat. Siapa yang menyelamatkannya? Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka. Ya. Kadang kita lihat ada anak-anak kecil jatuh dari tempat tinggi, tidak terjadi apa-apa. Ada anak-anak yang dilindas oleh ditindis oto, lewat, bangun, biasa. Siapa yang jaga itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menjaga hamba-hambanya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang seperti ini, jamaah sekalian, yang seperti ini untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang gulam, pada anak kecil, ya gulam, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menjagamu.
Fa idza ista'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Ya. Kalau mau meminta, mintalah kepada Allah. Ya. Meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala selalu menyertaimu. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tugas ini akan senantiasa menjaga kita. Cuma satu yang kita lakukan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada amalan-amalan khusus. Ya. Nanti amalkan ini, nanti kalau kesana bawa ini, supaya nanti kalau orang mau potong tidak mempan. Ada malaikat yang menjaga. Bukan malaikat yang menjaga itu. Ya. Jin. Ya. Karena dalam seperti ini ada juga jin. Ya, ada juga jin yang ya, berperan seperti malaikat. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka, orang-orang yang melakukan seperti ini ya, mengikuti apa yang dikehendaki oleh si jin. Ya, lakukan ini ya. Dan semua perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, semua perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dilakukan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW untuk mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan kekuatan, mendapatkan perlindungan khusus, ya, dan yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, ini akan mengundang jin, bukan malaikat. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketujuh, ya, di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hamba-hambanya. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Al-An'am ayat 61. Baik. Kemudian yang ke-8 yang terakhir disebutkan di sini, al-muwakkaluna bihifdzi amali al-'abdi min khairin wa syarrin wa humul kiramu al-katibun wa hum dakhiluna fi musamma al-hafadhah. Ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencatat, ya, mencatat apa-apa yang baik dari manusia, ya, perbuatan ataupun perkataan yang baik, untuk mencatat perbuatan dan perkataan yang buruk. Dan mereka ini disebut dengan al-kiramu al-katibun. Ya, secara khusus, ya, ini masuk dalam al-kiramu al-katibun. Ya, para malaikat yang mulia yang tugas mereka itu khusus untuk mencatat. Dakhiluna fi musamma al-hafadhah. Ya, dan mereka ini, ya, para malaikat yang mencatat ini masuk dalam tugas yang secara umum, yaitu menjaga para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbar Allah taala anhum biqaulihi am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, manusia itu mengira bahwa kami tidak mendengarkan rahasia-rahasia, ya, yang mereka sembunyikan, bisikan-bisikan yang mereka saling berbisik, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki rasul, yang memiliki utusan-utusan, yaitu para malaikat yang mencatat apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka bisik-bisikkan itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Dua orang yang bertemu lalu kemudian mereka berbisik-bisik, ya, mereka, ya, merahasiakan, merencanakan hal-hal yang buruk. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang ditugaskan untuk apa? Mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun, ya, tidak ada satu ucapan pun yang keluar
kecuali ada raqibun atid, ada malaikat yang mencatatnya. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, malaikat yang mencatat ini mengetahui apapun yang kita lakukan. Dan berkaitan dengan ya hal-hal seperti ini, ya para malaikat tugas-tugas mereka banyak disebutkan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas-tugas mereka. Jadi kita dalam masalah iman kepada malaikat ini, pertama kita mengimani wujuduhum, mengimani bahwa malaikat-malaikat ini ada. Ya, malaikat-malaikat Allah ini ada. Mereka diciptakan dari cahaya. Kita mengimani bahwa malaikat-malaikat Allah ini banyak. Ada yang disebutkan nama-nama mereka, kita imani. Ada yang hanya disebutkan tugas-tugas mereka, juga kita imani. Kalau yang disebutkan nama-namanya yang kita kenal, yang kita ketahui ada berapa? Ada 10 ya. Jumlah mereka yang disebutkan ya, ada banyak, ada dalam ya, dalam dalil-dalil, dalam hadis ataupun dalam ya, ayat-ayat menyebutkan jumlah-jumlah mereka. Kalau kita kumpulkan ya, bisa kita hitung, tetapi jumlah keseluruhannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, alaqatuhum bil bashar. Hubungan ya para malaikat dengan manusia. Wakkala Allah Subhanahu wa taala al malaikata bi asnafil makhluqati wa minha al insan. Falahum alaqatun wathiqatun bihi min hini kaunihi nutfah. ذكر هذه العلاقة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللحفان فقال فإنهم موكلون بتخليقه أي الإنسان ونقله من طور إلى طور وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته وملازمته في جميع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله وحفظه في حياته وقبض روحه عند وفاته وعرضها على خالقه وفاطره وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب إلى آخره. Jadi para malaikat ini Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka dengan berbagai macam ya tugas ya yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan untuk mereka kerjakan. Di antaranya tugas-tugas mereka itu berhubungan dengan manusia. Sehingga itu mereka para malaikat ini punya hubungan yang erat dengan manusia. Mulai dari apa? Dari nutfah. Ya, mulai dari nutfah ya. Itu sudah ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka ya para malaikat ini untuk mengurus ya manusia ya, dari apa ketika nutfah, lalu kemudian perkembangan seterusnya apa yang terjadi di dalam rahim ya. Itu ada malaikat yang terus memantaunya ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mengurus persoalan itu. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh. Kemudian dicatatkan untuknya takdirnya. Ketika lahir ya seorang anak, ya, ada malaikat yang menyertainya, yang menjaganya, tadi sudah kita sebutkan, dan seterusnya, semua ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat ini ya, di antaranya itu adalah untuk khidmat kepada manusia. Ya. Kok bisa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khidmat kepada manusia?
Jadi antara yang tadi sudah kita sebutkan, Allah tugaskan jaga ini. Min baini aidihim wa khalfihim, di depan kita, di belakang kita ada malaikat. Sehingga itu ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kita pergi itu selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau telah diampuni dosa-dosanya ya yang telah lalu, tapi beliau selalu beristighfar. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu selalu beristighfar. Nah, boleh jadi ada di antara yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ya, mungkin berkaitan dengan para malaikat ini. Istighfar. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedangkan kita tidak ada jaminan di hadapan makhluk-makhluk yang mulia, kita masih berbuat dosa, berbuat maksiat. Di dalam hati kita masih ada hasad kepada saudara kita, masih ada apa? Kibar, sombong ya. Ada riya dan macam-macam perbuatan maksiat. Semuanya itu ditahu oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memang ditugaskan khusus untuk itu, untuk menjaga. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, hubungan ya para malaikat dengan manusia ini bahkan sampai akhir dunia, sampai masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati kita ya rasa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita selesaikan saja. Nah, ada ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.